Tuh. Hebat ini. Oke. Hebat ini. Jadi dari situ kita simpulkan apa? Nah, apa ini kesimpulannya, bro? Konflik Israel-Palestina itu pada dasarnya adalah perang perebutan wilayah. Jadi bukan menjajah dong. Jadi tidak ada jajah-menjajah di sana. Oke. Iya. Kan bagaimana mau kita bilang penjajahan kalau dia baru merdeka tahun 9 nggak mungkin gini. 98. Karena tidak mengerti atau tidak tahu, jadi kita mengatakan itu aneksasi lah, penjajahan. Justru itu gitu. Dengan ini kan kita sampaikan. Kalau ada yang punya data lain, ya mari kita adu argumen. Kita diskusi, kita diskusi. Ya. Oke, setuju. Jadi kalau untuk sementara, kalau saya bahwa konflik itu adalah perang perebutan wilayah. Iya, jelas. Gara-gara perang perebutan wilayah, maka konsekuensinya pasti akan jatuh korban akibat perang. Ya, pasti. Lalu bagaimana sikap Indonesia? Kan kalau kita berbicara perang perebutan wilayah, ya itu urusannya dia lah. Iya, betul. Ya kan ngapain kita pusing-pusing kalau dia berebut. Iya. Tetapi tugas kita adalah apa? Damaikan mereka. Iya, bro. Betul, bro. Ya, kalau damaikan mereka, jatuhnya korban akibat perang, itu kita harus membantu kedua belah pihak. Oke. Nah, saya menarik ini, bro. Sikap Indonesia apa? Nah, ini. Ya, itu urusan mereka. Loh, apa urusan mereka? Karena kalau dia berebut wilayah, ya itu urusannya dia. Iya, betul. Indonesia damaikan mereka. Nah, tapi urusan kita itu mari kita damaikan mereka bahwa apa? Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oke. Karena mereka perang terus berebut wilayah, maka ketertiban dunia terganggu. Iya, betul. Itulah sebabnya Indonesia harus ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itulah sikap kita. Lah kalau begitu ya kita harus damaikan. Dan itu ada di amanat di undang-undang dasar kan? Ada undang-undang dasar kita. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kalau kita bilang penjajahan harus di atas bumi, ya jelas. Tapi di sana bukan dari fakta ada tidak ada bicara penjajahan. Bahwa kita harus tapi kita berbicara perebutan wilayah mulai dari 1000 tahun 722 sebelum Masehi sampai sekarang itu kan perebutan wilayah. Nah, lalu kita bagaimana? Mari kita damaikan mereka. Untuk damaikan itu, ya dua belah pihak. Duduk kamu dua, mari. Ada apa sih? Kan begitu. Kalau keluar sedikit ya harusnya bola itu kemarin ya. Kan aja harusnya. Kalau dia datang suruh main-main dia berdua baru kita. Kan, kalau kita tahu seperti ini. Bantu kedua belah pihak kan? Iya. Ayo kita main-main. Wah, ini kan ini. Ini bagus sekali. Ini fakta yang sejarah yang saya miliki. Jangan-jangan barangkali kalau ada yang bisa lewat lebih dari ini, ya mari kita diskusi. Kita agar supaya kita melengkapi kita melengkapi. Ya, kita saling melengkapi. Supaya apa? Supaya sikap kita itu tidak salah terhadap betul. Situasi yang terjadi di Palestina sana. Kan itu. Jangan sampai kita selalu bilang di sana itu ada penjajahan. Yang mana penjajahan menurut ini? Iya, mantap, bro. Itulah. Dulu, bro. Demikian yang bisa saya bisa disampaikan. Terima kasih, bro. Oke. Ini sejarah sudah. Bro, minum dulu. Nanti kita ada beberapa pertanyaan sebelum kita akhiri nih. Kita minum dulu, bro. Minum dulu lah. Ada menarik, bro. Jadi pertama gini, bro. Tadi kan gini, bro. Kita kan sudah mengedukasi. Bahwa kita berdasarkan fakta sejarah dan data-data semua ada buku-bukunya. Kalau kita lihat tadi kan, bro. Dan ada prestasi loh. Prasasti bukan hanya ada buku. Semua lengkap semuanya. Jadi kesimpulannya seperti ini, bro. Tapi saya lihat begini, bro. Kesimpulan ini tentunya kan begini, bro. Kan ada orang selalu mengatakan gini. Kalau berdebat kusir itu kan, menurut kamu itu. Tapi kalau menurut saya kan begini. Tapi Bro Ponto sudah menyajikan dengan sejarah, dengan catatan kaki, buku-buku. Bagaimana kalau kita mau jadi sarjana itu kan harus ada catatan kaki kan? Apa istilah? Footnote. Footnote. Harus Aku ingat footnote. sekali kalau kita buat tulisan. Footnote. Ada footnote ya. Kalau tidak ada footnote, bro, dicoret. Aku juga tadi jujur, bro. Kalau Bro Ponto nggak pakai footnote, aku mau bilang tadi nih, ini hoax semua ini, bro. Tapi karena ada footnote, aku nggak berani, bro. Karena kan kita zaman-zaman kita sekolah kan selalu harus ada kan footnote. Harus ada sih lengkap. Kalau saya kesimpulannya itu kita tidak merebut tidak ada penjajahan di sana. Karena perang akhirnya dia mempunyai wilayah sampai sekarang ini. Ya berebutlah dia sampai hari ini. Namun begini, bro, kira-kira apa ini masalahnya? Kenapa kita sampai sekarang sesuai dengan undang-undang harusnya kita seperti tadi Bro Ponto bilang. Tapi sebagian besar masyarakat kita
masih terus saja menggoyang dengan menggoyang supaya kita ini ribut terus, bro. Kira-kira apa, bro? Apakah sejarah ini harus kita kita Ya, dengungkan semuanya tuh bagaimana, Kalau bro? saya melihat kita itu sudah begitu bicara Israel sudah a priori. A priori, bro, Sehingga ya? tidak mau lagi kita membaca sejarahnya. Oke. Kita terima saja jargon-jargon politik saja. Ya. Tidak melihat sejarahnya. Ya. Nah, kalau kita memang mau betul-betul secara Ya. bahwa undang-undang dasar kita itu adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia, ya kita harus belajar sejarah dunia. Ya. Supaya kita tidak terseret Ya, kepada yang tidak benar. kepada kan? yang tidak benar itu Ya. tadi, kan itu. Nah, tentunya begini, bro. Bicara sejarah, tentunya kan ada dong kementerian kita yang untuk menyampaikan ini kepada Nah, anak didik kita, bro. ya Gimana? justru itulah pentingnya sejarah, Ya. bahwa di dalam pendidikan sejarah dunia itu harus jelas. Ya. Lah sejarah dunia mulai aku SD sampai lulus itu tidak pernah mendapat detail seperti ini. Iya, saya jujur saya juga nggak tahu, Ini bro. detail kan kita data dalami, saya mendalami ketika menjadi atasnya pertahanan kan kita harus Ya. ketika berinteraksi dengan dunia semua, ya. itu supaya kita tahu Ya. posisi saya di mana. Jadi Kan saya adakan penelitian sendiri. waktu seperti Bror itu. nih kan, ini maksudnya gini, saya Itu. menyampaikan gini, waktu Bror jadi atas militer di Belanda, tentunya kan Bror belajar ini supaya berinteraksi. Iya, berinteraksi enak, kan kita nyambung. tahu, nyambung. Nah, Itu. Bror berarti sudah menyampaikan apa yang Bror tahu ini semuanya. Gimana kalau menurut saya ini perlu kita sampaikan juga mungkin siswa-siswa Lemhanas, siswa-siswa Sisko TNI, ataupun kepada Menteri Pendidikan. Siapa ini? Menteri Pendidikan kita ini, si anak muda itu kan? Nah, jadi kembali lagi kalau memang kita komitmen kita terhadap undang-undang dasar kita bahwa kita akan ikut melaksanakan ketertiban dunia, Ya. maka kita harus belajar sejarah itu Ya. supaya kita tahu kan posisi Angkatan Laut Iya. kan posisi itu nomor di mana di sini posisi duga. Iya. Nah, untuk menentukan posisi ini Iya. diperlukan banyak baringan-baringan kan? Iya. Nah, itu baringan tadi kan itu. Iya. Kita melihat Oke, bro. dari sana. Jadi kalau saya lihat ini, Nah, itu. kita punya podcast ini pasti dilihat orang, pasti dibaca, pasti dikomen orang juga. Ini pasti nanti banyak pro dan kontra, bro. Tapi saya berharap, bro, dengan dengan lugas, dengan terbuka disampaikan begini, tentunya mari kita kita terima, atau yang kayak tadi bro bilang, kalau mungkin punya referensi lain, Ya, silakan. kita adu ya bro ya, kita adu bro ya. Mari kita adu, kita lihat. Tapi jangan lupa kita harus mengadu argumen yang empirik ya. Empirik. Empirik ya. Jangan kita membawa metafisika yang di luar itu, jangan. Bahasa dewa-dewa. Bahasa dewa-dewa.